Badan Cyber Sandi Negara atau BSSN mencatat ada 137 domain Indonesia yang disalahgunakan untuk penipuan belanja online di Jepang. Data itu berdasarkan deteksi Pusat Operasi Keamanan Cyber Nasional BSSN per November 2020. Menurut BSSN, saat domain-domain itu diretas oleh hacker, sang pemilik tak pernah menyadari ada serangan cyber. Hal ini karena peretas bukan mengganti halaman utama situs web, tetapi menambah halaman baru pada direktori domain situs yang dijadikannya sebagai halaman belanja online palsu. Ketika pengunjung tertarik dan mengunjungi halaman palsu berkedok domain Indonesia itu, pembayarannya tidak dilakukan di situs web tersebut, melainkan dialihkan ke situs web lain buatan peretas yang merupakan halaman phishing. Pusat Operasi Keamanan Cyber Nasional BSSN masih terus menelusuri lebih lanjut terkait situs phishing buatan peretas itu. Meski begitu, BSSN mengakui terdapat kendala dalam penelusuran lantaran peretas bergonta-ganti halaman phishing. Pemirsa, 137 domain Indonesia disalahgunakan untuk penipuan belanja online di Jepang. Apa saja dampaknya dan bagaimana agar tidak tertipu konten fake online shopping? Kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara Badan Siber dan Sandi Nasional atau maksud kami Sandi Negara atau BSSN, Anton Setiawan. Selamat siang, Pak Anton. Selamat siang, Mbak Patricia. Baik, selain Pak Anton, kita juga sudah terhubung dengan pakar keamanan siber sekaligus Chairman Lembaga Riset Siber Indonesia atau CISREC atau Communication and Information System Security Research Center, ada Pratama Persada. Selamat siang, Pak Pratama. Selamat siang, Mbak Patricia. Selamat siang, Mas Anton. Oke, semoga sehat, dalam keadaan sehat Pak Anton dan juga Pak Pratama. Kita mulai dialog kita siang hari ini. Saya ke Pak Anton mungkin terlebih dahulu ya Pak ya. Kalau kita berbicara soal fenomena peretasan atau siber seperti itu ya di Indonesia. Sebetulnya kalau di paket pengantar tadi ada dikatakan bahwa 137 domain Indonesia disalahgunakan untuk penipuan belanja online di Jepang. Sebetulnya ini mungkin saya ingin tanyakan terlebih dahulu. Yang dimaksud penipuan belanja online di Jepang ini sebetulnya merek-merek apa saja sih Pak? Atau mungkin domain Indonesia yang seperti apa sih yang disalahgunakan? Ya, terima kasih Mbak Patricia. Sebelumnya saya turut prihatin kepada teman-teman yang terdampak banjir hari ini, seperti tadi berita 1 sampaikan. Baik, terkait dengan situs belanja online ini, memang ini kejadian yang terjadi di Jepang, Mbak Patricia dan teman-teman sekalian. BSSN yang tergabung dalam ASEAN Japan Assault, tim yang merespon terhadap serangan cyber itu mendapatkan laporan dari teman-teman CERT di Jepang bahwa ada situs-situs di Indonesia yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan di sana. Barang-barangnya adalah barang-barang konsumtif, Mbak Patricia, yang ditawarkan barang-barang branded bermerek seperti tas, sepatu gitu ya, merek Louis Vuitton, Hermes, gitu, Calvin Klein, seperti hal-hal seperti itu. Terus kemudian memang seperti biasa gitu kan, penjahat untuk mendapatkan mangsa, mereka melakukan iming-iming dengan cara memberikan diskon yang besar, potongan harga dan lain-lain gitu. Yang kemudian tadi sudah disebutkan benar, ketika kemudian korban tergiur dan masuk ke situs tersebut, kemudian di redirect kepada situs dari para pelaku kejahatan untuk kemudian mereka mencoba mengambil data-data transaksi, melakukan penipuan untuk transaksi tersebut. Dan situs-situs yang digunakan beberapa adalah situs-situs pemerintah, akademik, yang merupakan situs yang dimiliki oleh entitas yang ada di Indonesia. Pak Anton, pertanyaan basic atau mungkin pertanyaan simpelnya adalah kenapa hal ini bisa terjadi? Ini kan juga melibatkan situs-situs dari pemerintah seperti itu. Iya, karena memang kalau kita melihat
Ada kelemahan dalam tata kelola. Jadi kalau kita mengoperasionalkan suatu situs, ya harusnya kita memonitor gitu kan, apa yang terjadi interaksi di dalam situs tersebut. Kebanyakan dari teman-teman yang diretas ini yang ditambahkan direktorinya, pertama memang mereka kurang memperkuat situsnya, terus kemudian yang utama mereka tidak memonitor, sehingga ketika situs-situsnya digunakan oleh pihak lain, ya mereka tidak menyadari hal tersebut gitu. Itu bagian mendasar yang harus kita bangun dan kemudian harus kita carikan solusinya secara bersama-sama. Oke, saya ke Pak Pratama. Pak Pratama melihat fenomena ini, sebetulnya pertanyaan yang sama saya sampaikan kepada Anda. Apa sebetulnya yang terjadi, Pak Pratama? Kenapa bisa sampai itu diretas? Kemudian juga tadi sempat Pak Anton singgung adalah kurangnya keamanan situs, sehingga mungkin yang pemilik situs bahkan tidak menyadari kalau situsnya ini diretas. Ya memang ini masalah klasik sih Mbak, gitu. Karena orang selalu menganggap bahwa security itu adalah produk akhir, gitu. Orang berpikir kalau membuat suatu sistem, kemudian beli mahal, kompleks, udah kelihatan keren, udah cukup gitu. Padahal security itu adalah proses gitu. Nggak bisa sekarang kita punya sistem yang kuat gitu. Belum tentu besok masih kuat, besok bisa sakit gitu. Kadang-kadang admin di Indonesia itu mereka terbiasa ketika tidak ada masalah di sistemnya, tampilannya webnya tidak ada yang berubah, kemudian sistemnya jalan dengan normal, dianggapnya itu nggak ada apa-apa begitu. Padahal kalau kita berbicara hackers yang profesional gitu, yang memang mereka niat benar untuk melakukan penyerangan dalam suatu sistem komputer, mereka akan berusaha masuk secara diam-diam, kemudian akan membuat backdoor untuk pintu masuk dan pintu keluarnya dia tanpa ketahuan. Kemudian di dalamnya dia bisa mencuri data, informasi, merubah, memodifikasi dan lain-lain begitu, sehingga ketika adminnya tidak aware begitu, dianggapnya bahwa tidak ada masalah gitu. Apalagi ketika admin itu malas untuk ngecek log itu adalah aktivitas yang ada di sistemnya mereka begitu. Ya sudah, akhirnya banyak sistem-sistem yang terlihat aman ternyata nggak aman gitu. Nggak jauh-jauh lah, kemarin baru sehari 2 hari yang lalu ternyata data dari Kejaksaan Agung juga dijual di dark web gitu. Artinya apa? Artinya Kejaksaan Agung pun juga diretas begitu. Nah ini hal yang sebenarnya nggak boleh terjadi begitu. Nah ini memang tugas Mas Antonnya agak berat ini gitu, bagaimana bisa memberikan edukasi begitu, karena edukasi ini penting sekali gitu kepada para pemilik sistem bahwa keamanan itu adalah kritikal gitu. Investasi terhadap keamanan itu penting gitu, bukan hanya di sistemnya gitu. Di Indonesia kan sering kejadian seperti itu Mbak. Contohnya misalkan Tokopedia, Bukalapak, Bineka begitu. Kurang gede apa itu perusahaan gitu. Ternyata bocor-bocor juga gitu. Nah yang dirugikan siapa? Yang dirugikan akhirnya masyarakat gitu. Ini pun yang dirugikan juga masyarakat gitu. Kemarin Andi juga bilang bahwa ada beberapa domain ID yang digunakan para hackers ini gitu, orang yang tidak bertanggung jawab ini untuk melakukan penipuan begitu. Sedangkan domain ID itu kan tanggung jawabnya Pandi gitu. Pandi juga bingung juga gimana mereka mau memeriksanya gitu. Nah ini jadi masalah juga ketika domain itu juga bebas diperjualbelikan gitu. Kita sebenarnya bisa beli domain dengan identitas siapa saja gitu. Karena identitas yang diperlukan untuk membeli domain yang harus menggunakan identitas itu sekarang juga gampang didapatkan di internet. Nah, kompleks lah ini masalahnya ini, memang bikin pusing ini. Ya makanya kita kembalikan kepada masyarakat begitu, bagaimana mereka bisa mengantisipasi dirinya supaya tidak jadi korban penipuan. Begitu, nah, Mbak. Itu dia Pak Pratama. Jadi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar tidak menjadi korban penipuan itu tadi? Sebenarnya simpel sih gitu. Tadi Mas Anton beberapa sudah menyebutkan begitu. Sebenarnya nggak ada hal-hal yang barang-barang bagus harganya murah sekali itu nggak akan ada sebenarnya gitu. Nggak mungkin kita beli tas Louis Vuitton harganya 500.000 gitu. Ya nggak mungkin lah ada gitu. Nggak masuk akal gitu. Walaupun dia bilang, oh ini dapat dari mana selundupan atau apa, nggak akan mungkin gitu. Nah ini yang kadang-kadang kita ini terlena begitu. Apalagi ketika melihat domain yang digunakan adalah domain yang kelihatan trusted gitu. Wah mereka akan berlomba-lomba untuk membeli itu gitu. Nah ini juga banyak digunakan oleh para pelaku kejahatan sekarang dengan meniru-niru
nama domain besar gitu. Misalkan Alibaba, kemudian JD Union gitu dan lain-lain gitu. Seolah-olah itu adalah miliknya platform-platform e-commerce raksasa begitu. Nah ini memang literasi digital kepada masyarakat itu penting sekali gitu. Tugas Kominfo, kemudian BSSN, kita pemerhati IT gitu adalah memang untuk menjelaskan ini begitu, karena mungkin kita yang di Jakarta ngerti gitu, yang terbiasa terpapar internet itu di perkotaan mungkin kita bisa tahu oh ini penipuan gitu. Tapi ketika orang yang baru melihat bisa mulai internet gitu, ternyata oh ada tawaran ini murah sekali gitu, pasti akan tergoda gitu. Nah ini menurut saya hal yang krusial untuk diatasi gitu, sehingga masyarakat tidak selalu menjadi korban. Ya, itu dia sosialisasi literasi digital sebetulnya sudah dilakukan, tapi masih banyak saja gitu kan yang masih tertipu atau mungkin kurang teredukasi kali ya, dan mungkin ya, dan harus terus-menerus. Betul. Oke, baik. Pak Anton dan juga Pak Pratama, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali. Kita lanjutkan dialog, pemirsa. Kita masih terhubung dengan juru bicara BSSN, ada Pak Anton Setiawan dan juga pakar keamanan siber, Chairman Lembaga Riset Siber Indonesia atau Communication Information System Security Research Center, ada Pratama Persada. Sebelum saya ke Pak Pratama kembali, saya ke Pak Anton terlebih dahulu. Pak Anton, kalau kita melihat tadi 137 domain Indonesia disalahgunakan. Sebetulnya panduan penanganan terhadap serangan siber seperti apa sih Pak? Apakah mungkin ada update-nya sejauh ini? Ya, salah satu program di BSSN adalah menyiapkan bagaimana setiap entitas, khususnya tentunya pertama pasti entitas pemerintah, bagaimana mereka melakukan mitigasi dan penanggulangan terhadap insiden cyber yang ada. Gitu kan, dalam konteks peretasan ini BSSN berdasarkan laporan dari teman-teman Japansert langsung melakukan koordinasi dengan teman-teman yang situsnya diretas. Pertama kita sampaikan rekomendasi-rekomendasi untuk perkuatan, sambil kemudian juga kita melakukan monitoring gitu kan secara nasional supaya memang ini tidak meluas. Tetapi memang kembali lagi tadi yang disebutkan juga Mas Pratama, tata kelola gitu kan dalam keamanan siber ini tidak hanya melibatkan ya teknologi, tetapi juga melibatkan proses dan orang.
Di sini kemudian kita meminta kepada teman-teman untuk selalu gitu kan mengawasi sistem elektronik yang mereka jalankan gitu. Jadi tidak sekedar tadi disebutkan kita pasang firewall, kemudian kita pasang antivirus dan lain terus sudah selesai gitu ya. Tetapi memang kita harus selalu memonitor aktivitasnya dan kemudian ketika terjadi apa-apa, apa langkah yang harus dilakukan. Khususnya yang pertama pasti berkoordinasi dengan instansi pengawas sektor dan juga BSSN untuk bisa diambil langkah-langkah tindakan yang supaya tidak merugikan masyarakat secara lebih jauh. Itu yang kita lakukan saat ini. Panduan-panduannya ada, teman-teman kita sudah sampaikan ke teman-teman di instansi untuk mengikuti panduan tersebut. Tetapi memang juga masih ada gap-gap gitu ya. Ini tugas BSSN juga dan teman-teman semua untuk bagaimana teman-teman misalnya di instansi, di daerah itu bisa meningkatkan kapasitasnya untuk bisa mengelola sistem elektronik secara baik dan benar. Gitu. Itu jadi Pak Anton, literasi digital sejauh ini dilakukan oleh BSSN seperti apa? Karena kalau Anda sebutkan tadi sebetulnya kalau yang saya tangkap adalah sosialisasi, kemudian juga literasi sebetulnya sudah dilakukan, tapi buktinya sekarang masih banyak juga yang tertipu. Iya, ini adalah bagian dari kalau kita mengacu kepada Undang-Undang ITE dan PPPSTE, bagian dari pasal 94 yaitu membangun budaya keamanan informasi. Kan itu tidak bisa tiba-tiba, Mbak. Kita selalu lakukan BIMTEK, kita lakukan security awareness, tapi di satu sisi juga butuh gitu kan. Rasa tanggung jawab kepedulian dari teman-teman pengelola gitu kan untuk menjalankan gitu hal-hal yang memang sudah disebutkan dalam standar gitu ya, nggak hanya kemudian kita implementasi terus sudah kita tinggal gitu. Ini bagian dari bagaimana kita melaksanakan gitu kan itu hal-hal tersebut, standar tersebut menjadi budaya kehidupan kita sehari-hari. Tadi salah satu hal yang paling mendasar misalkan yang disebutkan Mas Pratama tadi, memantau log gitu. Ini kan bagian dari tugas sehari-hari yang kalau kita lihat banyak juga gitu teman-teman yang lalai atau abai gitu. Kalau nggak terjadi masalah ya lognya tidak pernah dianalisis, tidak pernah dibuka gitu ya. Tidak pernah disimpan, bahkan mungkin. Iya, itu kondisinya seperti itu. Nah, jadi kita mendorong nih teman-teman gitu. Tapi memang harus bertahap ya, karena ini bagian dari budaya, sesuatu yang harus kita lakukan sehari-hari. Langkah pencegahannya mungkin ya kurang ya Pak Anton. Yeah. Pak Anton, tapi kalau melihat di atas 137 domain Indonesia yang disalahgunakan, ini sebetulnya siapa pelakunya Pak Anton? Ya, kalau pelakunya kita sedang telusuri karena memang begitu mereka mengetahui kita melakukan verifikasi terhadap situs dimaksud, kemudian mereka berpindah-pindah lagi gitu ya. Nah, ini bagian dari bagaimana kita secara nasional gitu kan memang harus memperkuat gitu karena sehingga memutus rantai mereka untuk tidak berpindah dari situs satu ke situs yang lain. Dan memang kita menghimbau juga karena memang biasanya banyak situs-situs ini yang dimanfaatkan ini memang situs yang dibangun, kan ini banyak tuh tadi disampaikan Mas Pratama, dibangun terus kemudian nggak dikelola, ditinggal saja gitu ya, situs informasi atau apa itu mereka bikin terus ditinggal saja gitu ya, dianggap sudahlah berfungsi gitu kan, atau tidak berfungsi juga nggak diperdulikan. Nah ini yang kemudian mereka berpindah dari situs-situs yang seperti ini yang memang tidak dikelola gitu. Nah ini coba kita kenali dan kita minta gitu, terutama kepada teman-teman yang paling banyak itu biasanya di Pemda, terus kemudian di akademisi, di universitas, di sekolah itu banyak situs-situs yang kemudian sekedar dibuat tapi kemudian tidak ditindaklanjuti atau tidak dikelola gitu. Nah ini yang kita minta gitu untuk dirapikan lagi. Kalau memang situsnya tidak dikelola dengan baik ya sebaiknya dimatikan saja gitu. Karena ketika kita itu hidup memberi peluang tadi, jadi kita seakan-akan bersama penjahat ini kejar-kejaran gitu kan di antara situs-situs yang tidak terkelola dengan baik. Oke, nampaknya BSSN harus selangkah lebih maju Pak Anton dibandingkan dengan para pelakunya. Itu jadi catatan juga. Oke, saya ke Pak Pratama. Pak Pratama, kalau melihat data langkah selanjutnya setelah mungkin ada terjadi peretasan gitu ya, mungkin bisa dijabarkan seperti apa kemudian langkah-langkah pemulihan kembali data atau akun pasca diretas agar tidak merugikan pelapak atau masyarakat paling tidak atau konsumen. Yang pertama memang kita harus memastikan dulu ya yang diretas itu yang bagian mana gitu. Kemudian
ketika kita tahu sistem bagian yang diretas gitu, kalau misalkan di take over sama orang, ya harus kita balikin. Admin harus pinter gitu. Harusnya kalau misalkan adminnya pinter, dia punya namanya backup center gitu. Sebenarnya dalam waktu yang nggak berapa lama bisa dipulihkan situs-situs yang diretas tersebut gitu. Tapi yang jadi masalah balik lagi gitu. Kesadaran membuat backup itu kadang-kadang juga tidak dilakukan gitu. Atau backupnya tidak mirroring terhadap main servernya begitu, sehingga ketika ada kejadian balikinnya agak susah gitu. Nah ini apa namanya masalah-masalah klasik yang ada di lapangan secara teknis gitu. Yang kemudian yang kedua adalah harus segera menutup apa namanya celah-celah keamanan yang ada gitu. Nah itu ya bagaimana caranya dengan melakukan digital forensik begitu. Kita bisa ngecek kok kira-kira hackers ini masuk dari port berapa, yang diserang apa, yang hilang apa, yang dimodifikasi apa, ada nggak malware di situ gitu. Itu bisa kita cek gitu. Nah langkah yang ketiga adalah kita minta semua password baik admin kemudian user yang bisa login ke dalam sistem harus diganti semuanya begitu. Begitu juga dengan kalau dia memiliki customer gitu atau klien gitu, dia harus ganti semuanya passwordnya gitu karena sudah tidak aman lagi gitu. Nah kalau itu dilakukan harusnya sistem bisa dipulihkan dalam waktu yang tidak terlalu lama begitu Mbak. Oke, Pak Pratama mungkin ini agak sedikit membingungkan mungkin ya bagi mereka yang kurang teredukasi terkait dengan literasi digital ini. Lalu bagaimana sebetulnya membedakan konten fake online shopping dengan yang sebenarnya? Ini mungkin buat orang awam ada sedikit tips atau trik mungkin ya? Ya sebenarnya gampang banget sih gitu. Kita lihat dari webnya aja kita sebenarnya sudah bisa tahu begitu. Webnya tampilannya terpercaya apa tidak. Kemudian bisa kita lihat dari alamatnya. Biasanya kalau online shopping yang benar dia ada secure SCTP gitu. Jadi kalau kita bilang di atasnya itu ada gambar gemboknya Mbak. HTTPS tulisannya begitu. Karena dia diamankan begitu. Karena biasanya ada transaksi. Kemudian yang ketiga adalah pembayarannya biasanya nggak langsung transfer manual, begitu. Dia melalui platform e-commerce-nya tersebut, gitu. Market tersebut bisa pakai dompet digital, gitu, bisa pakai transfer perbankan, tapi melalui sistem yang ada di platform e-commerce-nya tersebut, begitu. Kenapa? Kalau kita transfer manual bisa jadi nggak benar, bisa ditipu, gitu. Kemudian yang keempat adalah kita pastikan bahwa ada review terhadap situs tersebut gitu, bisa kita googling atau bisa kita cek gitu, walaupun review tidak 100% bisa menjamin situs itu benar-benar valid ya, karena kemarin di Amazon pun ada beberapa orang yang dibayar untuk memberikan review terhadap satu toko gitu, ya kan. Nah ini pinter-pinter kita sebenarnya gitu, dan kita harus cek dulu lah, kita harus berkomunikasi dulu lah gitu, kira-kira orangnya bisa terpercaya apa tidak gitu. Kalau kira-kira dia kelihatan menawarkan hal yang kira-kira terlalu bombastis gitu, udah pasti itu palsu lah, bohong lah begitu Mbak. Gitu. Masyarakat juga harus pintar ya mencerna mana yang fake, mana yang benar-benar original seperti itu. Oke, ya, Pak Anton dan juga Pak Pratama, kita masih ada satu segmen terakhir. Pemirsa tetaplah bersama kami. Let's Talk segera kembali.
Bersama dialog kita lanjutkan kembali, kita sudah ada di segmen terakhir dialog khas Lunch Talk. Pak Anton dan juga Pak Pratama, saya akan berikan pertanyaan mungkin sekaligus juga sebagai kesimpulan atau closing statement dari Bapak-Bapak sekalian. Saya mungkin ke Pak Anton, kalau kita melihat bagaimana caranya agar menjaga data agar tetap aman nih Pak Anton. Apalagi kan sekarang pembelajaran online bisa dibilang semakin dominan ya di tengah pandemi COVID-19, masyarakat juga memilih untuk tidak keluar rumah, kemudian melakukan transaksi secara online. Nah, ini apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat sehingga masyarakat juga tidak cepat membagikan data-data pribadi seperti itu, atau mungkin sedikit edukasi. Dan pertanyaan yang sama juga akan saya ajukan kepada Pak Pratama, namun saya berikan kesempatan ke Pak Anton. Ya, kalau kita bicara keamanan siber dalam rangka transaksi ada dua pihak gitu ya kita sampai. Yang pertama adalah dari sisi pengelola sistem elektroniknya sendiri, dia harus membangun dan menjalankan tata kelola keamanan siber untuk sistem elektroniknya tersebut, itu kan melakukan pengawasan, kemudian melakukan verifikasi, menerapkan standar-standar keamanan, itu semua sudah ada disediakan oleh BSSN, tinggal teman-teman di penyelenggara sistem elektronik menjalankannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi masyarakat, ya kita selalu memberikan edukasi dan tentunya dua hal kalau kita bicara transaksi. Kita sampaikan dua kata kunci. Yang pertama adalah logis, yang kedua adalah legal. Ya, yang pertama logis tadi yang disampaikan, gitu kan, yang kita bahas gitu, bahwa ya nggak ada lah kalau sesuatu nggak logis itu pasti udah mengarah kepada penipuan. Ini celahnya gitu ya, tipnya tadi yang disampaikan. Yang kedua legal dalam artian ya semua proses yang dilakukan tadi seperti transfer gitu kan, nggak transfer pribadi, transfer menggunakan rekening yang terpercaya, kemudian memang sudah ada verifikasi atau standarisasi terhadap transfernya gitu kan, itu bisa dilihat, terus komunikasinya juga aman tadi seperti HTTPS dan lain-lain. Jadi di satu sisi masyarakat memang harus memverifikasi dengan dua kata kunci tadi, logis dan legal. Itu dari saya, Mbak Patricia. Oke, ini terkait dengan standar keamanan dan juga masyarakat harus memperhatikan dua aspek ya, logis dan juga legal. Oke, Pak Pratama silakan. Ya Mbak, kalau tadi Mas Anton bilang ada dua sisi begitu. Kalau dari sisi masyarakat sih mungkin bisa lah ya kita ya mengamankan data kita, tidak mengumbar data sembarangan di media sosial begitu, nggak sembarangan kita ngasih kopi kartu kredit dan lain-lain gitu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika data yang bocor itu adalah di bagian sisi pemilik platform atau pemilik layanan. Wah, itu masyarakat nggak bisa ngapa-ngapain itu. Gitu. Contohnya misalkan yang sering saya bahas adalah Tokopedia gitu, nggak bisa ngapa-ngapain kita sudah menyerahkan data kita sudah mempercayakan kepada pemilik platform, ternyata pemilik platformnya bocor gitu, walaupun mungkin dia bilang tidak disengaja gitu kan, tapi ini kan menimbulkan kerugian. Bayangkan ada 91 juta nomor telepon yang beredar di internet begitu, termasuk nomor telepon saya juga ada di situ gitu. Nah ini makanya kita perlu mendorong segera terwujudnya undang-undang pelindungan data pribadi begitu, sehingga tidak selalu masyarakat yang dirugikan begitu, tapi pemilik platform juga wajib bertanggung jawab jika memang terjadi permasalahan, contohnya kebocoran data yang sangat merugikan masyarakat kita, gitu Mbak. Dan ini gitu, dan ini edukasi terhadap masyarakat ini menurut saya adalah sangat penting untuk dilakukan gitu. Nah ini Pak Menteri, Mas Menteri Mendikbud ini juga harus aware gitu. Harusnya ini dimasukkan dalam kurikulum pendidikan karena anak-anak kita ini mulai sekarang umur 6 tahun belum sekolah pun sudah pegang gadget gitu. Apalagi di era Covid ini. Nah ini kalau tidak dari kecil mereka tahu, dari sekolah mereka tahu bahwa sangat berbahaya kita ini hidup di dunia cyber ini. Dunia maya ini sangat berbahaya begitu. Kalau nggak kita ingatkan dari kecil dari sekolah, pasti nanti gedenya akan berantakan negara kita, gitu Mbak. Oke, semoga masukan-masukan dari Pak Pratama didengarkan dan juga Pak Anton sedikit memberikan atau mengingatkan mungkin tadi ya kita
perbincangkan tadi. Mungkin dari BSSN harus selangkah lebih maju ya dari para pelaku agar peretasan juga tidak akan semakin masif sekarang ini. Oke, Pak Anton dan juga Pak Pratama, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Livestock. Semoga kedepannya bisa berjalan dengan lancar semua planning atau rencana-rencana dari BSSN, kemudian juga masukan-masukan dari Pak Pratama juga bisa didengarkan oleh pemerintah. Terima kasih, sehat selalu dan tetap semangat. Amin. Terima kasih semuanya, Mbak Patricia, Mas Pratama. Terima kasih. Baik, pemirsa, Livestock akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.